Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Mushola Al-Madinah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sudah menginjak di hari ke-16 Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih di kesempatan Allah dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang sama apapun, sehingga kita bisa terus bersilaturahmi seperti halnya kita berkumpul di Mushola Al-Madinah ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan atau membacakan tentang kitab Fadilah Amal yang dikarang oleh Syekhul Halis juga Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Raha. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membacakan di bab ke-11 dengan judul Semangat Anak-anak dalam Agama. Semangat agama pada diri anak-anak sebenarnya merupakan hasil dari didikan orang tua mereka. Orang tua zaman sekarang merusak anak-anak dengan terlalu memanjakan mereka. Padahal jika orang tua atau wali benar-benar mendidik agama anak-anak mereka dengan kasih sayang sejak dini dan dengan penuh kesungguhan, maka amalan-amalan agama akan masuk ke dalam hati anak-anak yang sangat kuat. Ketika anak itu tumbuh dewasa, amalan agama sudah menjadi tabiat mereka. Jadi dari kecil hingga besar mereka kita didik agama, tentunya bekas itu akan terus akan terus berkembang menjadi anak-anak yang tentunya dekat dengan agama. Sayangnya kita justru menutup mata atas tabiat buruk anak-anak kita, bahkan karena alasan dalamnya rasa cinta kita terhadap mereka, kita pun senang dengan tabiat buruknya. Kita membiarkan mereka. Ketika kita mengetahui ada kekurangan agama pada diri anak kita, kita akan menghibur hati kita. Nanti jika ia besar akan menjadi orang baik. Biasa seperti itu. Padahal setelah besar nanti kebiasaan begitu akan semakin kuat. Karena benih keburukan itu telah ditanam sejak kecil atau sejak dini. Bagaimana mungkin benih yang buruk akan menumbuhkan pohon yang baik? Jika Anda menginginkan kebiasaan yang baik tumbuh pada diri anak-anak kita atau anak-anak Anda, dan mereka memperdulikan serta mengamalkan agama dengan benar, maka sangat penting membiasakan mereka memperhatikan perkara agama sejak kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum memperhatikan anak-anaknya dan menumbuhkan perhatian terhadap agama kepada mereka sejak kecil. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an, seseorang ditangkap karena minum arak pada bulan Ramadan dan juga tidak berpuasa. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata kepada orang itu, celakalah kamu. Anak-anak kami yang masih kecil saja selalu berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian faidah yang masuk dari perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di atas adalah, kamu sudah dewasa, mengapa tidak berpuasa? Lalu orang itu dicambuk 80 kali karena minum arak. Selanjutnya ia dikeluarkan dari Madinah dan diasingkan ke negeri Syam. Itu. Kemudian ada sampaikan pula di sini terkait dengan nomor 1 atau yang pertama, yakni melatih anak-anak berpuasa. Kita untuk memancing semangat anak-anak dalam agama ini, yang pertama adalah melatih anak-anak untuk berpuasa. Kisah mengenai Sayyidina Rubai binti Muawidh radhiyallahu an telah diketengahkan dalam kisah terakhir pada bab pertama tadi yang kita sebut Namun ini ia meriwayatkan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW mengumumkan sekarang hari Asyura
hendaklah kalian berpuasa. Mulai saat itu kami selalu berpuasa di hari Asyura dan melatih anak-anak kami berpuasa juga. Jika anak-anak menangis karena lapar, kami akan menghibur mereka dengan membuka pintalan kapas yang telah ditenun. Mereka terus bermain seperti itu hingga menjelang waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya ini kita cara menghibur anak supaya dia tahan lapar karena berpuasa. Tentu banyak sekali yang kita dapat lakukan. Di antaranya kalau zaman dahulu ada dengan membuka pintalan kapas yang sangat rumit. Ya, kalau sekarang ya mungkin diajak. Nah, tentunya ada yang mengaji, ada juga baca-bacaan yang tentunya sangat bermanfaat. Faedahnya adalah disebutkan dalam sebagian hadis bahwa ibu-ibu yang sedang menyusui, ya ibu sedang menyusui pun tidak menyusui anak-anaknya. Jadi karena anaknya puasa, dicoba dengan istilahnya menjarakan ya menyusui anak-anaknya. Keadaan fisik mereka memang sangat kuat sehingga para orang tua dan anak-anak mereka mampu berpuasa. Namun sekarang kita perlu memperhatikan kekuatan fisik anak-anak kita juga. Seberapa mereka mampu, sebatas itulah hendaknya mereka diarahkan. Tetapi Anda yang mempunyai kekuatan namun tidak berpuasa, maka itu sungguh sangat tidak pantas. Jadi kalau kita sudah puasa, kita dewasa, seharusnya berpuasa, namun kita mengatakan kalau kita tidak mampu, inilah sangat tidak pantas. Tentunya kita juga untuk mencontohkan daripada keluarga kita, terutama anak kita. Yang kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dan semangatnya dalam ilmu. Tentunya Sayyidina Aisyah radhiyallahu an menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW pada di Makkah Mukarramah dan baru tinggal serumah dengan baginda Rasulullah SAW di Madinah pada usia 9 tahun. Pada usia 18 tahun ia sudah ditinggal wafat oleh baginda Nabi SAW. Apa yang bisa dilakukan oleh wanita berusia 18 tahun? Tetapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an mampu menguasai berbagai masalah agama. Segala perbuatan dan sabda baginda Nabi SAW yang ia riwayatkan sangatlah banyak. Syekh Masruq rahmatullah alaih berkata, aku menyaksikan para sahabat radhiyallahu anhu terkemuka menanyakan masalah-masalah agama kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Syekh Atta rahmatullah alaih berkata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lebih menguasai masalah agama dan lebih berilmu daripada para laki-laki. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, apabila kami mengalami kesulitan dalam suatu ilmu, kami memperoleh jawabannya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diambil dari kitab Al-Ishabah. Demikian diantaranya para jamaah yang dapat kami sampaikan. Karena ini panjang sekali, nanti kita sambung lagi di suatu saat nanti. Kiranya kurang lebih mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan mudah-mudahan ini menjadikan suri teladan untuk kita terbuka dalam kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.